Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Zwesti dan juga teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin memaparkan materi tentang transaksi bisnis dengan internet atau yang biasa kita kenal dengan istilah e-bisnis. Jadi langsung saja di sini ada nama-nama anggota dari kelompok kami. Mungkin boleh langsung perkenalan dari Fahmi terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Fahmi Rizaldi dengan NIM belakang 011. Nama saya Anjali Putri Darmanti dengan NIM belakang 054. Nama saya Syamsul Reza dengan NIM belakang 122. Ya, dan saya sendiri Atala Alifian dengan NIM belakang 056. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua topik. Yang pertama itu sistem bisnis enterprise dengan subtopik yaitu ada aplikasi cross-functional enterprise, integrasi aplikasi enterprise, sistem pemrosesan transaksi, dan juga sistem kolaborasi enterprise. Dan juga yang kedua yaitu ada topik tentang sistem bisnis fungsional dengan subtopik sistem pemasaran, sistem manufacturing, dan juga sistem sumber daya manusia. Dan juga nanti akan disertakan dengan contoh dari e-bisnis itu sendiri. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Fahmi. Pada Fahmi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Atala. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bisnis enterprise. Jadi, sistem bisnis enterprise adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, seperti perusahaan di bidang manufaktur maupun jasa, yang berperan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi sistem ini nantinya akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada aplikasi cross-function enterprise. Nah, di sini terdapat definisi dari cross-function enterprise. Jadi, cross-functional enterprise system adalah sebuah sistem informasi yang melintas batas berbagai area fungsional suatu bisnis agar dapat mengintegrasikan serta mengotomatisasikan proses bisnis. Nah, salah satu aplikasi dari cross-functional enterprise system ini adalah CRM atau Customer Relationship Management. Nah, aplikasi ini dapat mengintegrasikan dan mengotomatisasikan berbagai proses pelayanan pelanggan dalam penjualan, pemasaran langsung, account and order management, dukungan dan pelayanan pelanggan. Nah, aplikasi CRM ini menyediakan fungsi-fungsi yang meliputi banyak hal untuk dapat mengatur, merencanakan, dan membuat laporan di seluruh lingkup bidang penjualannya. Di antaranya itu yang pertama, penambahan dan perubahan informasi mengenai pelanggan. Yang kedua, mengakses data penjualan pelanggan dan data mengenai harga barang yang telah diberikan. Yang ketiga, mengakses data status mengenai keuangan pelanggan yang terakhir. Yang keempat, mendeteksi dan memprediksi seluruh peluang-peluang sesuai dengan jalurnya. Yang kelima, secara otomatis dapat menginformasikan daftar calon-calon pelanggan yang berpotensi. Dan yang terakhir, mendapatkan informasi yang kompetitif. Nah, aplikasi CRM ini juga memberikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan tingkat efisiensi kemampuan penjualan, seperti memberikan penawaran dan melakukan kalkulasi penjualan, menjanjikan pengiriman barang, mengentry order penjualan, dan yang terakhir memproses pengembalian barang. Nah, selanjutnya ada integrasi aplikasi enterprise. Integrasi aplikasi enterprise adalah perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip-prinsip arsitektur sistem komputer untuk satu set komputer aplikasi dalam suatu perusahaan. Nah, keuntungan dari integrasi aplikasi enterprise ini adalah yang pertama, mengakses sistem informasi secara real-time. Yang kedua, meningkatkan organisasi dan proses bisnis yang mendukung. Yang ketiga, memudahkan pengembangan kegiatan perusahaan. Dan ada pula kekurangan dari integrasi aplikasi enterprise. Nah, yang pertama itu mengakses sistem informasi. Nah, ada pula kekurangan dari integrasi aplikasi enterprise ini. Yang pertama itu seperti biaya pembangunannya terlalu tinggi, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, dalam pelaksanaannya ini memerlukan waktu yang lama dan banyak sumber daya. Dan yang terakhir, memerlukan banyak tenaga profesional.
Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anjali. Kepada Anjali, dipersilakan. Baik, terima kasih Fahmi. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang dikenal dengan transaction processing system adalah bentuk sistem informasi yang berfungsi merekam semua aktivitas atau kejadian di dalam perusahaan, meliputi mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku atau standar. Nah, sistem pemrosesan transaksi online memainkan peran strategis dalam perdagangan komersial. Banyak perusahaan menggunakan internet, extranet, dan jaringan lain yang memikat mereka secara elektronis kepada pelanggan dan pemasok mereka untuk pengolahan transaksi online, Online Transaction Processing atau OLTP. Nah, sistem seperti itu yang mencakup atau mengolah transaksi dengan segera dapat membantu perusahaan dengan menyediakan layanan yang besar kepada pelanggan dan mitra perdagangan lainnya. Kemampuan ini menambah nilai bagi produk dan layanan mereka dan juga memberi mereka cara penting untuk membedakan dirinya dengan pesaing mereka. Tolong di next. Nah, selanjutnya siklus pemrosesan transaksi. Siklus pemrosesan transaksi seperti menangkap dan mengolah data yang mendeskripsikan transaksi bisnis, memperbarui basis data organisasional, dan menghasilkan berbagai informasi produk. Terdapat beberapa siklus pemrosesan transaksi dari aktivitas dasar, yaitu yang pertama, pendataan. Langkah pertama dari siklus pemrosesan transaksi adalah menangkap data bisnis. Data transaksi dapat juga ditangkap pada situs perdagangan komersial di internet. Perekaman dan penyuntingan data yang layak sehingga mereka dapat menangkapnya untuk pengolahan dengan cepat dan tepat adalah salah satu dari tantangan utama sistem informasi. Nah, yang kedua, pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi mengolah data dengan dua cara. Yang pertama, pengolahan kelompok, di mana data diakumulasikan selama satu periode waktu dan diproses secara periodik. Dan yang kedua, pengolahan seketika, juga disebut dengan pengolahan online, di mana data diolah segera setelah transaksi muncul. Nah, semua sistem pengolahan transaksi online menggabungkan kemampuan proses seketika. Banyak sistem online tergantung pada kemampuan toleransi kesalahan sistem komputer yang dapat terus beroperasi walaupun ada bagian sistem yang gagal. Yang ketiga, pemeliharaan basis data. Basis data sebuah organisasi harus diperbarui dari sistem pengolahan transaksi, sehingga mereka dapat selalu mengoreksi dan memperbarui. Karena itu, sistem pemrosesan transaksi membantu memelihara basis data perusahaan dari sebuah organisasi untuk memberi perubahan transaksi bisnis dari hari ke hari. Yang keempat, pembuatan dokumen dan laporan. Sistem pemrosesan transaksi menghasilkan berbagai dokumen dan laporan. Contoh dokumen transaksi meliputi pemesanan pembelian dan laporan pelanggan. Laporan transaksi mungkin mengambil bentuk daftar dari transaksi seperti daftar gaji atau mengedit laporan yang menggambarkan kesalahan yang terdeteksi selama proses. Dan yang terakhir, pengolahan pertanyaan. Banyak sistem transaksi memungkinkan Anda menggunakan internet, intranet, extranet, dan penjelajah situs atau manajemen bahasa permintaan untuk membuat pertanyaan dan menerima respon yang berhubungan dengan hasil aktivitas proses transaksi. Umumnya, respon ditampilkan dalam berbagai format atau layar yang spesifik. Nah, selanjutnya, tujuan sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi. Kedua, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dan terakhir, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Selanjutnya, sistem kolaborasi enterprise. Nah, sistem kolaborasi enterprise collaboration system, adalah sebuah sistem yang menggunakan komunikasi elektronik, konferensi, dan alat kerjasama untuk mendukung dan meningkatkan kerjasama antar tim dan kelompok kerja. Teknologi informasi, khususnya teknologi internet, menyediakan alat untuk membantu kita mengolaborasi atau mengkomunikasikan ide-ide, membagi sumber daya, dan mengoordinasi usaha kerja kooperatif kita. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu, tujuan kolaborasi perusahaan adalah memudahkan kita bekerja bersama-sama dengan lebih mudah dan efektif, dengan membantu kita untuk yang pertama berkomunikasi, saling berbagi informasi. Yang kedua, berkoordinasi, mengorganisasikan usaha kerja individual kita dan menggunakan sumber daya. Dan yang ketiga, berkolaborasi, adalah bekerja sama secara kooperatif pada proyek-proyek dan penugasan. Nah, alat untuk kolaborasi perusahaan. Kemampuan dan potensi internet, seperti juga intranet dan extranet, memacu permintaan alat kolaborasi perusahaan yang lebih baik dalam bisnis. Di lain pihak, adalah teknologi internet seperti server dan penjelajah situs, dokumen dan basis data hypermedia, serta intranet dan extranet yang menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan platform jaringan bagi banyak perangkat kelompok untuk kolaborasi perusahaan yang diinginkan pengguna bisnis. Nah, ada beberapa alat perangkat lunak, yaitu yang pertama, alat komunikasi elektronik.
termasuk surat elektronik, pesan suara, facsimile, penerbitan dalam situs, sistem papan buletin, pagar, dan sistem telepon internet. Alat-alat ini dapat membantu mulai dari suara dan pesan teks, sampai salinan dokumen-dokumen proyek dan arsip data dengan anggota tim dimanapun mereka berada. Kemudahan dan efisiensi komunikasi semacam ini adalah kontributor utama bagi proses kolaborasi. Nah, yang kedua, alat konferensi elektronik. Membantu orang berkolaborasi dan berkomunikasi saat bekerja bersama-sama. Jenis konferensi ini termasuk data dan konferensi suara, konferensi video, sistem obrolan, dan forum-forum diskusi. Pilihan konferensi elektronik juga termasuk sistem rapat elektronik dan sistem pendukung kelompok lainnya, di mana anggota tim dapat bertemu pada waktu dan ruang yang sama dalam ruang lingkup pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, alat manajemen kerja kolaborasi. Membantu orang untuk menyelesaikan atau mengatur aktivitas kerja grup. Perangkat lunak kategori ini mencakup alat penentuan tunggal dan penjadwalan, manajemen proyek penugasan, sistem aliran kerja, dan aliran manajemen pengetahuan. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Atala. Kepadanya dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Anjali. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bisnis fungsional. Sistem bisnis fungsional ini merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan kepada kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan. Nah, jenis sistem informasi yang mendukung diantaranya itu ada akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen operasi, dan juga manajemen sumber daya manusia. Nah, boleh di next. Di sini kita ada contoh nih, gimana sih gambarannya sistem bisnis fungsional bisa mendukung berbagai area fungsional dalam suatu bisnis. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada sistem fungsional bisnis untuk bagian pemasaran, keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan juga produksi atau operasi. Baik, boleh di next. Selanjutnya ada materi tentang sistem pemasaran. Ini fungsi bisnis dari pemasaran ini berhubungan dengan perencanaan, promosi, dan juga penjualan produk-produk yang terdapat dalam pasar, serta pengembangan berbagai produk baru dan pasar baru untuk dapat dengan lebih baik nantinya menarik serta melayani pelanggan lama maupun calon pelanggan baru. Dengan demikian, pemasaran dianggap sebagai fungsi penting dalam operasi bisnis suatu perusahaan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada fungsi dan kegunaan sistem pemasaran bagi para manajer. Yang pertama itu ada fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa pada organisasi. Nah, pemasaran mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan juga keinginan para pelanggannya, merencanakan dan mengembangkan suatu produk, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkannya. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk ataupun jasa, mengambil pesanan, dan juga melanjutkan penjualan. Untuk poin yang kedua, fungsinya dari sistem ini yaitu yang paling utama untuk kegiatan distribusi barang, kemudian bagian pemasaran biasanya dilakukan oleh customer service. Selain itu, sistem ini juga mendukung untuk melakukan telemarketing atau melakukan marketing secara jarak jauh atau distribution channel. Dan ada juga mendukung untuk marketing manajemen. Lalu poin yang ketiga, sistem penjualan dan pemasaran membantu manajemen senior untuk mengawasi pergerakan yang mempengaruhi produk baru dan kesempatan penjualan, mendukung perencanaan untuk produk dan jasa yang baru, dan juga mengawasi kinerja para pesaingnya. Nah, untuk poin yang keempat atau yang terakhir, sistem penjualan dan pemasaran membantu manajemen menengah dengan mendukung penelitian pasar dan dengan menganalisis kampanye, periklanan, dan promosi, keputusan penetapan harga, serta kinerja penjualan. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif ditemukan untuk mendeskripsikan proses pemasaran yang berfokus pada pelanggannya, yang berdasarkan pada penggunaan internet, intranet, dan juga extranet untuk membuat transaksi secara dua arah antara perusahaan dengan para pelanggan atau calon pelanggannya. Selanjutnya, ada tujuan dari pemasaran interaktif itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk memungkinkan suatu perusahaan bisa menggunakan secara menguntungkan jaringan mereka agar dapat menarik serta mempertahankan pelanggan yang akan menjadi mitra perusahaan dalam membuat, membeli,
serta meningkatkan produk dan juga jasa dari perusahaan kita. Hasil yang diharapkan adalah adanya campur tangan yang kaya dari data penting pemasaran, ide-ide produk yang baru, penjualan yang nantinya akan lebih banyak, dan juga hubungan dengan pelanggan akan terjalin semakin kuat. Nah, selanjutnya ada sistem manufaktur. Nah, sistem manufaktur ini adalah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang ataupun jasa. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Kebanyakan dari sistem manufaktur dan produksi menggunakan sejenis sistem persediaan. Sistem membuat laporan yang memberikan informasi mengenai hal-hal seperti jumlah setiap barang yang tersedia, jumlah unit dari setiap barang untuk dipesan kembali, atau barang pada persediaan yang harus diisi kembali, sehingga perusahaan dapat menggunakan rumus atau formula untuk menghitung kuantitas yang paling tidak mahal untuk dipesan kembali yang disebut dengan jumlah pemesanan ekonomis, atau yang biasa kita kenal dengan economic order quantity. Nah, fungsionalitas dari sistem ini yaitu dapat mencatat kegiatan produksi yang di dalamnya ada modul manajemen logistik dan material yang dapat melakukan pengelolaan stok, kontrol kualitas agar barang dapat dihasilkan sesuai dengan yang ditetapkan. Selanjutnya, ada juga nih istilah-istilah yang seringkali digunakan sebagai pengganti dari sistem manufaktur menurut McLeod pada tahun 1998. Nah, istilah yang pertama itu ada ROP atau Order Point, yaitu suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali, yaitu reorder point, merupakan sistem informasi manufaktur yang paling sederhana. Lalu yang kedua ada MRP, atau Material Requirement Planning, yaitu suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi nantinya. Lalu yang ketiga juga ada MRP, fase kedua, yaitu suatu sistem yang memadukan MRP tahap pertama dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja atau shop floor operation. Nah, sistem ini tidak mengontrol mesin dalam bengkel kerja, tetapi sistem informasi ini hanya mencoba untuk memperkecil persediaan dan memperkerjakan mesin secara lebih efektif. Lalu poin yang keempat ada JIT atau Just in Time, yaitu suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat yang diperlukan atau tepat pada waktu, yaitu just in time. Nah, untuk poin yang terakhir ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas atau yang senggang nih, cepat dan juga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi secara efisien. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza, dipersilakan. Baik, terima kasih Atal. Selanjutnya di sini saya akan membahas sistem sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Bisa di next. Selanjutnya itu akan membahas karakteristik sistem informasi sumber daya manusia. Poin yang pertama itu ada tepat waktu. Jadi informasi yang disajikan kepada pemakai harus dilakukan dengan baik dan benar dan juga harus up to date serta diterapkan pada waktu yang tepat. Poin yang kedua itu ada akurat, yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai harus memenuhi tingkat akurasi yang tinggi, terbebas dari pengertian yang menyesatkan, sekaligus terbebas dari kesalahan material dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Poin yang ketiga itu ada ringkas, yaitu manajer harus dapat menyerap banyak informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Poin yang keempat itu ada relevan, yang berarti manajer harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Dan poin yang kelima atau yang terakhir itu ada lengkap, yaitu manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Bisa di next. Selanjutnya itu ada fungsi sistem sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia dapat membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai.
Di era sekarang ada sistem Human Resource Management online, yaitu perekrutan karyawan melalui bagian rekrutmen dari situs korporat atau perusahaan. Situs terkenal untuk pencari kerja dan pemberi kerja di seluruh dunia, diantaranya itu ada monster.com, hotjobs.com, dan careerbuilder.com. Sedangkan situs di Indonesia diantaranya itu ada Jobstreet, LinkedIn, dan Karir. Situs-situs ini berisi laporan, statistik, dan informasi human resource management yang sangat berguna, seperti laporan pekerjaan dari industri atau daftar pasar perekrutan terkenal oleh industri dan profesi. Poin yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Jadi selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Poin yang ketiga, itu ada manajemen data, yaitu sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Poin yang keempat atau yang terakhir itu ada penghentian dan administrasi tunjangan. Jadi selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Bisa di next. Selanjutnya itu ada manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada menghemat waktu. Poin yang kedua itu ada mengurangi pengeluaran biaya. Poin yang ketiga itu ada data akan tersimpan secara aman. Poin yang keempat itu ada meningkatkan produktivitas tim human resources. Dan poin yang kelima atau yang terakhir itu adalah memudahkan karyawan mengakses informasi. Bisa di next. Selanjutnya itu ada contoh e-business. Jadi ada 7. Yang pertama itu ada B2C atau business to consumer. Ini adalah kegiatan pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Transaksi pemesanannya pun dapat dilakukan di internet secara langsung dengan melihat harga yang sudah tercantum. Contohnya itu ada website yang menjual barang milik produksinya secara langsung kepada konsumen dengan menampilkan harga dan dapat langsung dilakukan transaksi di dalamnya seperti e-commerce smartphone. Poin yang kedua itu ada C2B, yaitu consumer to business. Ini adalah jenis transaksi e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Pada C2B ini, individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, dan juga berinteraksi dengan penjual tersebut, dan sekaligus melakukan transaksi. Contohnya itu adalah Google Play dan App Store. Poin yang ketiga itu ada B2B atau business to business. Ini adalah transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis lainnya, atau bisa juga disebut dengan transaksi antar perusahaan. Dalam penggunaannya, transaksi B2B menggunakan electronic data interchange dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi, dan konsultasi. Tidak hanya itu, B2B juga digunakan untuk pengiriman dan penerimaan beberapa proposal bisnis. Contohnya itu ada setiap perusahaan yang ingin membeli baja dari suatu perusahaan baja harus mendaftarkan perusahaannya sebagai mitra terlebih dahulu agar bisa melakukan pemesanan dengan menggunakan electronic data interchange. Poin yang keempat itu ada C2C, yaitu consumer to consumer. Ini adalah sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. C2C ini merupakan e-commerce yang telah menjamur di Indonesia. Contohnya itu ada situs jual beli kendaraan, di mana pengunjung situs dapat mengiklankan mobil yang akan dijual, ataupun jika ingin membeli mobil, pengunjung situs dapat mencari mobil yang ditawarkan oleh pengunjung lain. Poin yang kelima itu ada G2B, yaitu government to business. Ini adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Contohnya itu ada jenis ini diterapkan untuk pajak perseroan, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah atau hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek dagang, dan lain sebagainya. Poin yang keenam itu ada B2G, yaitu business to government. Ini adalah pasar atau pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan dan komunikasi berbasis web dan sebagainya. Contohnya itu pada laman www.businessofgovernment.org atau IBM Center for the Business of Government, dan dapat menghubungkan penelitian manajemen publik dengan praktek. Dan poin yang ketujuh atau yang terakhir itu ada G2G, yaitu government to government. Ini adalah kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya. Tidak hanya pada hal yang terkait dengan diplomasi, tetapi
juga untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entitas-entitas negara seperti masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain. Dalam melakukan hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya, dituji berperan dalam hal ini. Contohnya itu adalah untuk membayar pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi berupa akta kelahiran, akta perkawinan, aplikasi paspor, dan lisensi, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Bisa di next. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Reza. Jadi sekian materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, serta yang paling utama dapat bermanfaat untuk kami selaku materi. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.